Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Syariah. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang super duper istimewa. Siapa lagi kalau bukan Pak Yusran, SPD MPD. Nah, beliau ini adalah salah satu dekan Fakultas Teknik di Universitas Tomakaka Mamuju. Baik, langsung saja kita ke Pak Yusran ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Bapak ini kan adalah dekan Fakultas Teknik. Ya. Sudah berapa lama Pak menjabat sebagai dekan? Ya, kurang lebih 1 tahun. Ya, kurang lebih 1 tahun. Pastinya Pak, pasti ada suka dan dukanya menjadi seorang dekan Fakultas Teknik. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, sebenarnya bicara tentang suka duka ya banyak. Jadi saya akan mengilustrasikan sedikit sebelum berada di Fakultas Teknik Universitas Tomakaka Mamuju. Jadi pertama saya bergabung di Universitas Tomakaka ini adalah pada tahun 2012. Ya. Kemudian ditempatkan direktorat khususnya di bidang kemahasiswaan. Kemudian di tahun 2019 diamanahkan untuk menjabat sebagai dekan Fakultas Syariah. Teknik. Apa namanya 2013 saya dekan Fakultas Syariah. Ya. Kemudian di tahun 2019 saya diamanahkan untuk di Fakultas Teknik Universitas Tomakaka Mamuju. Jadi ada 3 tempat saya kira selama kurang lebih 8 tahun di Universitas Tomakaka Mamuju. Nah, terkait dengan suka dukanya ya saya kira dimanapun kita ditempatkan semua ada saya kira terkait dengan suka dan dukanya. Satu hal yang pasti bahwa penempatan ataupun posisi di semua tempat itu menjadi ajang pembelajaran dan artinya ajang untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa dimanapun kami diposisikan ataupun ditempatkan. Ya, kita ke topik pembicaraan. Ya, silakan. Ini mengenai mahasiswa. Nah, saya mau bertanya Pak, seberapa pentingkah organisasi untuk mahasiswa? Ya, kalau bicara tentang organisasi kemahasiswaan, tentunya satu hal yang sangat penting yang perlu dilewati ataupun proses yang dilewati oleh seorang mahasiswa. Karena kenapa? Saya bisa mengilustrasikan juga untuk pribadi saya. Saya hari ini bergabung di Universitas Tomakaka dan kemudian melaksanakan beberapa kegiatan khususnya diberikan amanah untuk menjadi dekan. Itu tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman di organisasi kemahasiswaan. Jadi saya kira organisasi itu sangat penting karena tujuannya adalah sebagai laboratorium, ya, sebagai tempat untuk wadah untuk mengasah kemampuan, skill, kompetensi dari seorang mahasiswa itu. Kalaupun diumpamakan, ya ini organisasi, mahasiswa tanpa berorganisasi itu bagaikan makan sayur tanpa garam. Arti begitu pentingnya sebuah garam di dalam sayur supaya memberikan rasa tersendiri. Begitu juga di dalam dunia kemahasiswaan. Organisasi itu sangat menentukan karakter kepemimpinan bagi seorang mahasiswa. Ya, organisasi sangat penting ya Pak? Ya, betul. Ya. Saya mau tanya lagi Pak, organisasi di kampus kan ada 2 jenis organisasi Pak, organisasi internal dan organisasi eksternal. Ya, apa perbedaan dari kedua organisasi itu Pak? Ya, jadi kalau organisasi kan pada dasarnya ya ada organisasi khususnya di Universitas Tomakaka ini kita kenal dengan lembaga ataupun organisasi intrakampus ataupun yang ada di bawah naungan Universitas Tomakaka. Contoh adalah HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi, kemudian ada BEM Fakultas, ada BEM Universitas, dan ada unit kegiatan mahasiswa. Nah, kalau bicara tentang organisasi eksternal itu ada di luar daripada kampus Universitas Tomakaka Mamuju. Tentu berbicara tentang organisasi eksternal ini banyak, ya, banyak organisasi yang eksternal yang pasti bahwa
organisasi internal dan eksternal ini masing-masing berkontribusi dalam peningkatan ataupun kompetensi seorang mahasiswa itu sendiri. Satu hal yang mesti dipahami bahwa organisasi eksternal itu jumlahnya beraneka ragam dan ada di luar area kampus, dan kemudian organisasi internal itu ada di dalam ataupun di bawah naungan Universitas Tomakaka, yang tentunya dalam berkegiatan tidak terlepas bahwa kader yang satu dengan kader yang lain biasanya terintegrasi dari setiap mahasiswa itu sendiri. Hanya persoalan ruang lingkup dan cara kerja yang berbeda. Satu yang bekerja di dalam, satu yang bekerja di luar ataupun area kampus. Saya kira itu perbedaan mendasar terkait dengan organisasi internal dan organisasi eksternal. Jadi Pak, kalau untuk organisasi, nah itu tergantung dari individu juga ya. Maksudnya kayak pembentukan karakternya. Ya, jadi kan sebenarnya organisasi ini kan wadah, tempat, ya, tempat untuk kemudian tentunya mengembangkan kompetensi, skill daripada setiap mahasiswa yang mau bergabung di organisasi itu sendiri. Jadi persoalan mahasiswa itu terbentuk bagus atau tidak terbentuk bagus sangat ditentukan dari manusianya dan organisasi itu sendiri. Karena yakin dan percaya semua organisasi tentu memiliki aturan main. Dalam hal ini anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kemudian ada program kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi, ya, melatih kadernya, melatih anggotanya untuk berkompetisi ataupun meningkatkan skill-skill individu yang dimiliki. Persoalan keberhasilannya sangat ditentukan oleh individu tersebut. Ya. Sempat tadi menyinggung soal kegiatan-kegiatan mahasiswa. Ya. Kegiatan apa saja Pak yang mahasiswa lakukan di kala problematika kondisi saat ini? Ya, jadi kan kalau sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya kemudian new normal, jadi banyak kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berbeda, tentunya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa melihat terkait dengan kaderisasi. Jadi kaderisasi untuk himpunan mahasiswa program studi hampir kemudian tertunda karena persoalan pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, program-program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas maupun universitas. Namun bukan berarti di masa pandemi ini tidak ada kegiatan kemahasiswaan. Salah satunya yang kemudian kita lihat adalah misalnya melalui kegiatan-kegiatan webinar. Jadi ada beberapa fakultas yang menyelenggarakan kegiatan diskusi ataupun webinar di masa pandemi COVID-19. Ya, itu salah satu bentuk kegiatan. Kemudian yang kedua, pada saat kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lain dalam bentuk silaturahmi ataupun pada saat matrikulasi tetap dilaksanakan, namun tetap ada batasan, yakni mematuhi protokol kesehatan. Artinya kegiatan kemahasiswaan tetap terlaksana, namun tetap di bawah aturan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, alangkah lebih bagusnya lagi karena di masa pandemi ini serba-serba online, ya kita insentifkan atau intensifkan persoalan kegiatan-kegiatan webinar-webinar yang bisa berkomunikasi antara mahasiswa yang satu dan mahasiswa yang lain, antara kampus yang satu dengan kampus yang lain, organisasi yang satu bisa bekerja sama dengan organisasi yang lain dengan tempat yang berbeda, tujuan yang sama. Nah, itu saya kira tawaran untuk terkait dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi saling berkolaborasi. Iya. Ya. Seperti apa kebijakan pelajarannya? Nah, terkait juga salah satu yang menjadi problematika khususnya yang dialami oleh mahasiswa di tengah pembelajaran daring ini, satu hal yang pasti adalah terkait dengan akses jaringan. Kita punya mahasiswa ini tidak semua berada di kota, ya. Jadi ada di kecamatan, ada di desa-desa ataupun di kelurahan yang akses transportnya jauh, kemudian belum lagi jaringannya. Nah, itu satu. Yang kedua, permasalahan kuota, ya, kuota
untuk pembelajaran daring, karena aplikasi-aplikasi yang digunakan membutuhkan kuota. Jadi di samping tadi tidak ada jaringan, kuota juga terbatas. Nah, saya kira melalui kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberikan kuota kepada mahasiswa itu salah satu hal yang kemudian sangat membantu. Namun di sisi lain masih ada permasalahan, yakni masalah jaringan. Nah, terkait dengan kebijakan untuk menangani persoalan yang terjadi di pembelajaran di Fakultas Teknik Universitas Tomakaka ini, kami senantiasa tetap memberikan ruang kesempatan kepada mahasiswa melalui aplikasi-aplikasi yang telah disiapkan, yang ada baik di grup WA, di Google Classroom ataupun Zoom, ya. Jadi kita tetap senantiasa memperhatikan ketiga aspek ini, dan kalaupun semua terkendala masalah akses jaringan dan kuota, maka tetap yang pasti bahwa ada komunikasi supaya permasalahan itu bisa kita identifikasi, kemudian baru diberikan kebijakan. Jadi kita memberikan kebijakan berdasarkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, ya. Jadi persoalan mahasiswa ini kan berbeda-beda. Nah, jadi kita mengidentifikasi permasalahannya seperti apa, baru kemudian kita berikan kebijakan khususnya terkait dengan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui Pak, di berita-berita sudah banyak yang menyarankan tentang sekolah-sekolah atau kampus akan dibuka tahun depan. Itu baru wacana Pak. Ya. Nah, apa program dari Fakultas Teknik untuk pembelajaran tatap muka? Jadi terkait kebijakan untuk membuka pembelajaran secara tatap muka atau secara langsung, itu telah kita dengarkan bersama. Namun saya kira yang terpenting untuk di Universitas Tomakaka ini, kita menunggu edaran dari Rektor Universitas Tomakaka, karena beberapa surat edaran yang telah dikeluarkan terkait dengan regulasi dari pemerintah. Kemudian kami akan tunggu surat edaran dari Rektor Universitas Tomakaka yang pasti bahwa kesiapan ataupun Fakultas Teknik itu sendiri sudah mempersiapkan terkait dengan menyambut proses pembelajaran secara langsung ataupun tatap muka. Karena kita pahami bahwa satu hal yang pasti terkait dengan pembelajaran daring ini, tidak semua bisa diakomodir terkait dengan tujuan pembelajaran, karena di Fakultas Teknik itu banyak program ataupun banyak kegiatan yang sifatnya melakukan praktek. Nah, tentunya yang terpenting bahwa ketika proses tatap muka ini ataupun secara langsung dilaksanakan di Fakultas Teknik Universitas Tomakaka, kami mewanti-wanti dan mengharapkan kepada semua stakeholder, khususnya mahasiswa, dosen, untuk senantiasa tetap mematuhi aturan-aturan, yakni protokol kesehatan, kemudian pakai masker, jaga jarak, itu saya kira yang terpenting. Karena sekiranya bahwa dengan pembelajaran tatap muka, mahasiswa juga sudah senang, ya, karena selama ini kami dengar informasinya yang mereka jenuh dengan daring. Oleh karena itu, saya kira satu hal yang perlu kita apresiasi bersama. Namun mudah-mudahan, artinya pelan tapi pasti, bahwa hal-hal yang ingin dicapai itu bisa terwujud atas kerjasama semua pihak. Salah satunya adalah mahasiswa, dosen, dan pengelola itu sendiri. Ini Pak, saya dengar katanya mahasiswa dari Fakultas Teknik itu dikenal dengan seram atau bagaimana Pak? ini tangga deh. Oh ya, Pak, saya mau bertanya tentang simbol dari kartu teknik. Ya, jadi kan sebenarnya semua fakultas ini kan memiliki identitas. Satu hal yang pasti bahwa jadi Fakultas Teknik ini salah satunya simbol-simbol ataupun
yang diperlihatkan adalah terkait dengan apa namanya, patung ya. Nah, yang pasti bahwa untuk warna kebesaran saya melihat bahwa kan hitam salah satunya adalah warna dasar daripada Fakultas Teknik itu sendiri. Namun yang terkait dengan simbol ya seperti itu saya kira butuh penjabaran. Yang entah nanti mereka kemudian teman-teman mahasiswa yang bisa menjabarkan seperti apa. Yang pasti bahwa saya melihatnya bahwa di teknik itu sangat kental dengan persaudaraan ya. Jadi kalau di teknik itu ya mereka tanpa memandang apalagi namanya jenis kelamin, suku, ras, kalau sesama teknik maka dia adalah bersaudara. Permasalahan saudaranya maka permasalahan yang lain. Jadi kan sangat identik dengan persaudaraan dan kekeluargaan ataupun sangat kental dengan kekompakan. Jadi di Fakultas Teknik ini sendiri perempuan dan laki-laki adalah setara. Artinya kan kalau dari sisi pelayanan dan kemudian kompetensi silahkan ya, silahkan kemudian ya bersaing berdasarkan tanpa memandang perbedaan daripada jenis kelamin. Saya kira bukan cuma di Fakultas Teknik, tapi termasuk di fakultas yang lain. Tidak ada yang istimewa antara yang satu dengan yang lain melihat dari jenis kelamin. Apa lagi? Ya, itu Sudah? Boleh dititik. Pak, apa kesan dan pesan Bapak atau mungkin apa yang bisa kami pelajari atau motivasi Bapak sendiri lah untuk saya pribadi, untuk teman-teman juga, untuk mahasiswa Universitas Purwakarta. Ya, jadi kalau pesan untuk secara umum bahwa Universitas Purwakarta ini tentunya kan sebagai wadah untuk menuntut ilmu belajar. Jadi silahkan Anda bergabung di Universitas Purwakarta, tentunya Anda siap untuk menerima segala konsekuensi yang ada di Universitas Purwakarta Mamuju. Kemudian yang kedua, silahkan memanfaatkan waktu dan kesempatannya selama bergabung di Universitas Purwakarta Mamuju. Kemudian yang kedua, terkait dengan kompetensi, pengembangan kompetensi. Universitas Purwakarta tentu tidak memberikan sebagaimana apa yang diharapkan, tapi silahkan mahasiswa kemudian belajar dan kemudian mencari dan mengambil apa yang dimiliki oleh Universitas Purwakarta tentunya dalam aspek untuk pengembangan keilmuan ataupun skill dan keterampilannya. Nah, itu saya kira yang terpenting bahwa ya pokoknya belajar dan terus belajar, silahkan menggali potensinya dan jadikan Universitas Purwakarta ini adalah wadah untuk mengembangkan ilmunya, kompetensinya dan keahliannya. Yang terakhir adalah di organisasi ini yang menjadi wadah untuk kemudian mahasiswa berproses. Jadi prosesnya mau bagus atau kurang bagus sangat ditentukan bagaimana mahasiswa itu bergelut di dalam sebuah organisasi, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, artinya cita-cita Anda masuk di Universitas Purwakarta ini kan tentu memiliki cita-cita. Nah, cita-cita itu dapat terwujud ketika kemudian Anda ini maksimal ataupun berusaha untuk menggapai cita-cita tersebut. Nah, bagaimana caranya? Belajar, tentunya Universitas Purwakarta ini sebagai wadah untuk kemudian belajar, wadah untuk menuntut ilmu, dan kemudian wadah untuk mendapatkan sumber-sumber pengetahuan dan pengalaman yang ada di Universitas Purwakarta. Toh nantinya yang kemudian mewujudkan cita-cita itu bukan hanya persoalan IPK saja, ya, tapi tergantung dengan skill dan kompetensi individu mahasiswa ataupun mahasiswi dari Universitas Purwakarta. Jadi itu saja Pak. Ya. Jadi untuk syariah, podcast syariah apa yang tidak perlu? Kayaknya tutup misalnya biar selesai baru diceritakan. baiklah teman-teman, itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Yusra SPD MPD, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran buat diri saya pribadi, buat teman-teman,
dan buat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.